Bayangkan sebuah tempat di lautan luas di mana kapal-kapal megah dan pesawat-pesawat canggih lenyap begitu saja seolah ditelan bumi. Tidak ada panggilan darurat, tidak ada puing yang ditemukan, tidak ada penjelasan yang benar-benar memuaskan. Nama tempat ini begitu terkenal hingga memunculkan ketakutan dan rasa penasaran sejak puluhan tahun lalu. Segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda, wilayah misterius di Samudra Atlantik Utara yang konon menjadi kuburan diam-diam bagi ratusan kapal dan pesawat. Tapi apakah semua cerita ini benar? Apakah segitiga Bermuda memang berbahaya? Atau semua ini hanya kebetulan yang dibumbui sensasionalisme media? Segitiga Bermuda membentang di antara 3 titik. Kota Miami di negara bagian Florida, San Juan di Puerto Rico, dan Pulau Bermuda. Jika ditarik garis lurus di antara ketiga titik ini, akan terbentuk sebuah segitiga yang meliputi wilayah seluas sekitar 1 juta kilometer persegi. Dalam wilayah inilah banyak kisah aneh dan insiden tak terjelaskan terjadi. Namun yang sering luput dari perhatian, segitiga Bermuda merupakan salah satu jalur pelayaran dan penerbangan tersibuk di dunia. Ribuan kapal dan pesawat melintas setiap tahun tanpa masalah. Lalu mengapa hanya sebagian kecil dari mereka yang mengalami insiden? Mari kita mulai dengan salah satu kasus paling terkenal yang menciptakan mitos segitiga Bermuda, penerbangan 19. Pada bulan Desember tahun 1945, 5 pesawat tempur Angkatan Laut Amerika Serikat lepas landas dari pangkalan Fort Lauderdale untuk latihan navigasi rutin. Namun beberapa jam kemudian, komunikasi radio mulai kacau. Suara sang instruktur terdengar panik dan bingung. Ia mengatakan bahwa kompas tidak berfungsi dan mereka tidak tahu arah pulang. Tidak lama setelah itu, komunikasi terputus. Tidak hanya ke-5 pesawat yang hilang, tetapi juga pesawat penyelamat yang dikirim untuk mencari mereka. Tidak satu pun puing ditemukan. Kasus penerbangan 19 ini menjadi berita besar di Amerika Serikat dan memicu teori-teori konspirasi yang terus berkembang hingga kini. Menurut catatan Angkatan Laut, cuaca saat itu buruk dan pelatih utama diduga mengalami disorientasi. Tapi ketidakhadiran puing atau mayat membuat publik tak puas dengan jawaban resmi. Contoh lain adalah kapal USS Cyclops, kapal pengangkut batu bara milik Angkatan Laut yang hilang pada tahun 1918 bersama lebih dari 300 orang awak. Kapal itu menghilang dalam perjalanan dari Barbados ke Baltimore tanpa mengirimkan pesan darurat. Sejak saat itu, tidak ada jejak kapal ataupun awaknya yang ditemukan. Ini menjadi salah satu kehilangan terbesar dalam sejarah maritim Amerika Serikat di luar peperangan. Kasus-kasus seperti ini menciptakan reputasi mengerikan bagi segitiga Bermuda. Namun untuk menilai apakah daerah ini benar-benar mematikan, kita perlu melihat lebih dalam. Banyak peneliti menegaskan bahwa insiden-insiden ini terjadi karena kombinasi antara kondisi alam yang ekstrem, kesalahan manusia, dan keterbatasan teknologi pada masa itu. Berdasarkan laporan dari Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, segitiga Bermuda sering dilanda badai tropis dan arus laut yang kuat, seperti arus teluk atau Gulf Stream. Arus ini dapat bergerak dengan kecepatan lebih dari 2 meter per detik dan menyebabkan kapal atau puing-puing terhanyut jauh dari lokasi kejadian, sehingga sulit ditemukan. Ini menjelaskan mengapa dalam banyak kasus, bangkai kapal atau pesawat tidak pernah terlihat lagi. Selain itu, beberapa peneliti seperti Joseph Monaghan dari Universitas Monash di Australia mengemukakan teori mengenai gelembung metana. Di dasar laut, terdapat kantong besar gas metana beku. Jika kantong ini meledak, gelembung gas akan naik ke permukaan dan menciptakan kondisi yang mengurangi daya apung air secara drastis. Dalam hitungan detik, kapal yang berada di atasnya bisa tenggelam tanpa sempat mengirimkan sinyal bahaya. Penelitian ini dipublikasikan pada awal tahun 2000 dan memberikan penjelasan ilmiah yang masuk akal terhadap beberapa insiden misterius. Namun ada pula teori yang lebih kontroversial. Beberapa percaya bahwa medan magnet di segitiga Bermuda memiliki keunikan tersendiri yang dapat mengganggu kompas dan sistem navigasi lainnya. Menurut penelitian dari Badan Geologi Amerika Serikat, memang benar bahwa ada wilayah-wilayah di bumi yang memiliki variasi medan magnet. Tapi mereka juga menekankan bahwa variasi tersebut bukan hal langka dan bisa ditemukan di banyak tempat lain, tanpa menyebabkan insiden seperti di segitiga Bermuda. Kita juga tak bisa melupakan faktor manusia. Kesalahan navigasi, kelelahan, dan kurangnya pelatihan bisa berkontribusi besar terhadap terjadinya kecelakaan. Menurut statistik dari Dewan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika Serikat, sebagian besar kecelakaan penerbangan dan pelayaran disebabkan oleh faktor manusia, bukan oleh penyebab misterius.
Namun tetap saja, ada sejumlah insiden yang terlalu sulit dijelaskan hanya dengan logika. Misalnya, hilangnya pesawat kargo DC-3 pada tahun 1948 yang terbang dari San Juan menuju Miami. Pesawat itu membawa 29 penumpang dan 3 awak. Komunikasi terakhir menunjukkan semuanya berjalan normal. Tapi kemudian, pesawat itu hilang begitu saja. Pencarian besar-besaran dilakukan, tapi tidak satu puing pun ditemukan. Atau kasus pesawat jet pribadi milik pilot Bruce Gernon pada tahun 1970, yang mengalami fenomena aneh saat melintasi awan berbentuk cincin. Ia mengklaim bahwa pesawatnya seolah-olah ditarik masuk ke dalam terowongan awan, dan muncul ratusan kilometer lebih dekat dari posisi seharusnya, dengan waktu tempuh yang lebih singkat dari normal. Pengalaman ini didokumentasikan secara luas, namun masih diperdebatkan kebenarannya. Bila kita kembali ke masa lalu, bahkan pelaut sekelas Christopher Columbus pun mencatat kejadian aneh saat melintasi wilayah ini pada tahun 1492. Ia melaporkan adanya cahaya aneh di langit serta perilaku kompas yang tak biasa. Walau penjelasan ilmiahnya bisa jadi terkait aurora atau gangguan magnetik, catatan Columbus sering digunakan untuk menguatkan kisah mistis tentang segitiga Bermuda. Cerita-cerita seperti ini terus berkembang dan menciptakan aura misteri yang sulit dihilangkan. Media massa, terutama pada era tahun 1950 hingga 80, seringkali menampilkan kisah-kisah kehilangan ini dengan dramatisasi tinggi. Buku-buku seperti karya Charles Berlitz membantu memperkuat kepercayaan publik bahwa segitiga Bermuda menyimpan kekuatan gaib atau bahkan portal ke dimensi lain. Namun jika kita meneliti lebih dalam, banyak insiden yang disebut terjadi di segitiga Bermuda sebenarnya tidak terjadi di dalam batas wilayah segitiga yang dimaksud. Beberapa justru berada di luar area tersebut, namun tetap dikaitkan karena sudah terlanjur menjadi bagian dari narasi populer. Di sisi lain, penelitian terbaru dari organisasi seperti World Wildlife Fund dan Lloyd S. of London menunjukkan bahwa segitiga Bermuda sebenarnya bukan termasuk wilayah paling berbahaya di dunia bagi pelayaran. Justru wilayah seperti Laut Cina Selatan dan pesisir barat Afrika memiliki tingkat kehilangan kapal yang lebih tinggi. Lalu, mengapa segitiga Bermuda begitu terkenal? Jawabannya terletak pada daya tarik kisah misteri. Manusia selalu tertarik pada hal yang tidak bisa dijelaskan, apalagi jika melibatkan bahaya, kehilangan, dan ketidaktahuan. Segitiga Bermuda menjadi simbol dari rasa takut akan hal yang tidak terlihat dan mungkin tidak bisa dipahami sepenuhnya. Di tengah-tengah kisah yang kita bahas ini, jangan lupa untuk klik tombol like jika kamu merasa topik ini menarik, dan subscribe channel Kuak Fakta agar tidak ketinggalan eksplorasi fakta-fakta misterius dan menakjubkan lainnya dari seluruh dunia. Kalau kamu punya teori sendiri tentang segitiga Bermuda, tuliskan di kolom komentar. Kita bahas bersama. Segitiga Bermuda juga memunculkan sejumlah klaim yang sangat fantastis, seperti adanya pangkalan alien di bawah laut atau hubungan dengan benua yang hilang, Atlantis. Klaim ini tidak memiliki bukti ilmiah sama sekali, tapi tetap menarik minat karena bersentuhan dengan dunia konspirasi dan fantasi. Banyak film dan dokumenter menggunakan tema ini untuk menciptakan kisah yang menggugah imajinasi. Menariknya, ada peneliti yang berpendapat bahwa jika Atlantis memang ada, maka segitiga Bermuda bisa saja menjadi lokasi reruntuhannya. Argumen ini berdasarkan pada letak geografis dan beberapa formasi bawah laut yang terlihat aneh dalam citra sonar. Namun sampai hari ini, belum ada bukti arkeologis yang benar-benar mendukung klaim tersebut. Peneliti lainnya berpendapat bahwa kondisi psikologis manusia juga memainkan peran besar. Dalam kondisi panik atau disorientasi, seorang pilot atau kapten bisa membuat keputusan yang tidak rasional. Ditambah dengan tekanan dari cuaca buruk dan gangguan alat navigasi, hal ini bisa memperbesar risiko terjadinya kecelakaan fatal. Jadi, apakah segitiga Bermuda benar-benar misterius? Atau semua ini hanyalah hasil dari kombinasi antara statistik, cuaca ekstrim, kesalahan manusia, dan kecintaan kita pada cerita menegangkan? Jawabannya mungkin terletak di tengah-tengah. Yang jelas, dengan semakin majunya teknologi navigasi, pemetaan digital, serta sistem komunikasi satelit, kasus kehilangan di wilayah ini telah menurun drastis. Namun kisah-kisah masa lalu tetap membekas, menciptakan warisan legenda yang terus hidup dalam budaya populer. Terima kasih telah menyimak sejauh ini. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman atau keluarga yang juga penasaran dengan segitiga Bermuda. Klik subscribe jika belum, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk petualangan fakta selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Kuak Fakta.